Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Dzulqa'dah ini. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmatnya berupa kesehatan, berupa kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini di Mushola Sa'adah dan rangka thalabul ilmi dan juga memperkuat keimanan dan keislaman kita. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada musuh kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengapresiasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Tema pada pagi hari ini adalah mabrurkah atau bagaimana mencapai haji yang mabrur. Ibu-ibu sini sudah pergi haji semua? Sudah. Dan juga yang belum pergi haji nggak? Kalau dikasih sama suami, dipilih 2 tiket, 1 ke Australia, 1 ke Mekah, pilih yang mana tuh? Sebelumnya baik. Jadi ibadah haji adalah satu ibadah yang butuh bekal ya. Apalagi kita orang Indonesia banyak yang bertahun-tahun ngumpulin uang. Ada yang menjual tanahnya, ada yang sampai digusur dan lain-lainnya untuk melakukan ibadah haji. Dan setiap tahun ibadah haji tidak semakin murah, tapi semakin mahal. Yaitu 35 juta sekarang dan mungkin tahun-tahun yang akan datang naik 40 juta. Insya Allah ibu-ibu yang belum melakukan haji ya, mendapat kesempatan untuk pergi haji. Amin. Dan yang sudah haji semoga bisa kembali lagi ke tanah suci. Ya, semua juga kita kangen ya terhadap Baitullah dan melakukan ibadah. Ibu-ibu yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan haji ini jelas tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un minal jannah." Jadi umroh ke umroh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Makanya sekarang banyak orang yang melakukan umroh karena sekarang haji pakainya kuota. Kalau daftar sekarang berangkatnya 4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Coba balik lagi kata Ibu. Kalau dulu masih bebas, mau berangkat setiap tahun bisa, tapi sekarang karena kuota dan juga memberikan kesempatan bagi yang belum melakukan haji. Jadi antara umroh ke umroh itu menghapuskan dosa. Sebagaimana Jumat ke Jumat menghapuskan dosa. Kemudian Rasulullah mengatakan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi ini disebutkan kata mabrur. Kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-amal. Afala nujahid? Faqala lakinna afdal al-jihad hajjul mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami melihat bahwa jihad adalah amalan yang paling mulia. Kalau pengen jihad, Aisyah pengen mengangkat senjata atau perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak berjihad? Ya, Aisyah punya semangat jihad. Sebagai seorang perempuan ingin ikut
perang di medan peperangan. Ya. Kalau di Palestina biasa itu perempuan, ibu-ibu mengangkat senjata. Ya. Juga di Iran angkat senjata. Kalau di kita ngangkat panci. Gorengan. Jadi karena Aisyah radhiyallahu anha ingin sekali jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah SAW bilang ya udah ambil senjata ikut perang di jalan Allah? Tidak. Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, akan tetapi sebaik-baiknya jihad adalah haji yang mabrur. Jadi jihadnya kaum awam, jihadnya ibu-ibu, jihadnya perempuan adalah haji yang mabrur. Hadis 2. Jadi sekarang kita ingin tahu mabrur itu apa sih? Ya, mabrur. Mabruk, mabruk beda ya, berkahi, mubarak. Mabrur itu dari kata-kata albir, bir itu baik. Ya. Makanya kita mengenal birrul walidaini, ya kan? Birrul walidaini itu artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang kalau haji mabrur, haji yang baik, ya. Haji yang tidak dicampuri atau dikotori dengan dosa. Itu arti haji mabrur. Atau haji yang tidak ada riya. Riya itu artinya ingin dilihat orang. Oh, kalau begitu bagaimana cara mendapatkan haji mabrur ini? Ya, tadi haji mabrur artinya tidak dikotori dengan dosa, kemudian tidak ada riya dan sum'ah. Ya, ingin didengar orang bahwa si fulan telah ibadah haji. Ya. Jadi yang pertama, haji kalau ingin mabrur syaratnya adalah haji dilakukan semata-mata untuk Allah SWT. Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah niat, ya. Karena ada sebagian dari umat Islam mereka melakukan haji untuk hal tertentu, ya. Misalnya ingin ada gelar haknya di depan, ya kan? Karena lurah atau kecamat gitu. Oh, nggak ada haknya, haji dulu deh biar ada haknya, ya. Jadi hak siapa undang atau hak siapa begitu. Jadi ada hajinya di depan. Atau ingin mendapat penghormatan yang lebih dari masyarakat, ya. Melihat ada orang yang haji, oh kayaknya orang hormat sekali kalau ketemu disalamin, kemudian oh Pak Haji gitu kan. Oh saya pengen haji juga, kenapa? Biar orang hormati saya, ya. Atau gara-gara ingin sebentar lagi pemilihan, ya, pemilihan kepala daerah. Ya, pampang hajah fulan, oh. Tapi pakaiannya menor. Insyaallah nggak ada di sini. Wah, hajah fulan. Jadi ini ada haknya, ya. Nah, itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat haji mabrur yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Apalagi di Indonesia adalah satu-satunya jemaah haji yang mendapatkan sertifikat haji. Iya, dulu saya haji dari Mesir nggak ada sertifikatnya. Dari Indonesia ada, telah melakukan haji Bapak Fulan, ya, ucap. Jadi kalau macam-macam nih saya Pak Haji. Bisa digadein, ya. Kayak SK PNS gitu. Jadi bisa ada sertifikat, ya, dan juga dapat gelang haji
supaya nggak kesasar, ya, karena banyak cerita orang Indonesia yang kesasar, ya, makanya pakai gelang. Jadi gelang yang tadinya untuk menandai bahwa si fulan orang Indonesia, ya, itu tujuannya. Ketika di Indonesia dibanggain, ya, nggak dilepas-lepas 3 bulan. Nggak lihat. Nih tangan saya nih lihat, gelangnya masih ada. Haji itu ada bendera merah putihnya. Ya. Jadi itu adalah haji-haji yang bukan, ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Mesir itu di sebagian, tidak semua tempat, tapi saya pernah mengunjungi seperti kota Suhaj, kemudian Asyut, daerah-daerah selatan. Itu kalau orang yang sudah haji ditulis pakai kaligrafi, ya. Telah haji ke Baitullah, ya, Bapak Fulan, ya, itu di tembok di depannya tuh. Ya, kalau kita nggak seperti itu, ya, alhamdulillah, ya. Itu ditulis besar-besar, telah haji ke Baitullah Bapak Ahmad Karim misalnya, itu di depan tembok, di depan, ya, bukan di daerah samping. Jadi di depan, bayangkan ibu-ibu tembok depan, dekat nomor ada tulisan seperti itu, ya. Nah itu juga bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haji, ya, itu harus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah syarat yang pertama. Yang kedua adalah haji itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, haji itu harus sesuai dengan tuntunan dan ajarannya. Karena Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik. Jadi apa yang dilakukan hari ke-8, kemudian hari ke-9, ke-10, hari ke-11, ke-12, 13, hajinya bagaimana dilakukan, ya, dengan sebaik-baiknya. Gak bisa haji kita ingin keinginan sendiri. Wah, tahun ini penuh ya Baitullah, ya, Masjidil Haram, ya, kita bikin aja Ka'bah di sini biar deketan gitu. Gak bisa, ya. Atau hari ke-10 itu tawaf ifadah penuh, ya. Kemudian kita seminggu lagi lah begitu biar agak sepi. Gak bisa. Karena namanya ibadah itu adalah sudah pasti, bahasa lainnya sakot. Gak bisa dirubah-rubah. Kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukanlah tawaf pada hari ke-10, kalau salah atau pada hari ke-10 tawaf ifadah, nggak bisa diundur hari ke-11, ya. Atau wukuf di Arafah, wah saya emang nggak wukuf di Arafah, wukufnya di mana? Di hotel. Ya, nggak bisa, ya. Jadi itu adalah harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Karena mungkin sebagian orang haji niatnya sudah lain, jalan-jalan, berdagang, gitu. Ketika sudah sampai Mekah sana, ya, karena dekat, ya, di Darut Tauhid, ya, bukan Al-Hakim, ya, Darut Tauhid Interkontinental itu, pas di depan pintu Fahad itu, ya. Ya udah, orang pada ke masjid, dia dari depan aja. Kenapa kok nggak ke Masjidil Haram, bro? Kan kelihatan Pak Ustadz, ya. Itu kelihatan softnya gitu, ya. Nggak bisa, ya. Jadi jauh-jauh dari Indonesia ke Baitullah, ya, ke tanah suci, bukannya ingin mendapatkan pahala daripada ibadah haji dari sholat di Masjidil Haram, malah sholat di hotel, ya. Orang-orang pada tawaf, ya, dia tinggal di maktab 2, maktab 3, ya. Orang-orang masuk ke pintu Fahad, dia ke pintu kanan. Kemana? Ke Aswaq bin Daud, ya, Carrefournya kita, ya. Pas sudah keluar, kamu dari mana, Bu? Dari Aswaq bin Daud, ya. Habis belanja. Pasar Sengnya sudah nggak ada. Nah itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena Muhammad SAW mengatakan, sholatun fil masjidil haram
mi'atu alfi salatin fi ma siwa. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah dan lain-lain. Jadi salat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 salat di masjid lainnya. Ya. Dengan satu salat mendapatkan 100.000 salat di Masjidil Haram. Wa salatun fi masjidi alfu salatin fi ma siwa. Dan sholat di masjidku, di Masjid Nabawi itu 1.000 sholat di masjid lain. Wa sholatun fil Masjidil Aqsa khamsumiyati sholatin fi ma siwa. Dan sholat di Masjidil Aqsa 500 sholat di masjid lainnya. Ya. Ada yang pernah ke Masjidil Aqsa? Belum. Saya juga pengen ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau dulu orang pergi haji itu satu paket, ya. Mekah, Madinah, Palestina. Begitu. Kalau sekarang Mekah Madinah doang, karena Palestina sudah agak susah. Bahkan mungkin tidak dikasih visanya untuk Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu salah satu masjid yang menjadi mempunyai keutamaan setelah Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Haram. Ya, makanya ada istilah arbainan, gitu ya. Arba'in 40 salat. Walaupun hadisnya dhaif, tapi sebenarnya bukan 40 salat. Berapa lama pun di Madinah, kalau bisa jaga salat jamaah itu. Ya. Karena pahalanya 1.000 salat, katanya 1.000 salat, ya, di masjid lain. Jadi 1.000 salat ini jangan disia-siakan. Ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah agar haji kita mabrur, haji itu berasal dari harta yang halal. Ya, karena banyak koruptor yang haji niatnya untuk bersihin uang, ya, daripada mencuci uang, ya udah pakai buat haji aja biar Allah ampuni dosanya. Enggak diampuni dosanya, karena dia haji dari harta korup. Sehingga fuqaha mengatakan, ya, bahwa haji yang dilakukan dengan harta yang tidak halal, maka itu tidak sah haji. Ya, habis korupsi 2 miliar, ya, ini gimana bersihinnya? Haji aja. Akhirnya tahun depan 2 miliar. Ini gimana bersihnya? Haji aja. Haji setiap tahun. Ya. Jadi harta yang halal. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Saya ingin menyumbang ke mushola Sa'adah, tapi dari harta yang tidak halal, diterima enggak? Enggak, ya. Gede nih, ya. 3M misalnya. Besar banget nih. Tapi dari jalan yang tidak halal, maka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Apalagi haji. Ya. Sehingga itu mungkin salah satu faktor mengapa orang banyak pergi haji tapi kembali ke Indonesia nggak ada perubahan. Ya. Yang korup tambah korupsi, yang selingkuh tambah selingkuh, yang jahat tambah jahat, karena faktornya bisa jadi hartanya tidak halal. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah, ada 5 nih, ya, syarat untuk haji mabrur. Yang keempat adalah, kalau ingin mendapatkan haji yang mabrur, maka harus apa? Harus membersihkan atau harus bebas dari perdebatan, perkataan kotor dan perbuatan kotor. Ya. Perdebatan, pergi haji ke sono malah debat. Kamu presidennya siapa? Oh, saya Jokowi. Wah, akhirnya bukannya ibadah malah debat pilpres, ya.
ya, atau pemilu kada di tanah suci ya. Jadi tidak khalian minal jadali, jadi tidak debat ya, atau debat kusir atau debat yang tidak bermanfaat ya. Jadi perdebatan, pertengkaran ya, perkataan kotor ya, perkataan kotor. Di sini ngomongnya kebun binatang, di sana kebun binatang juga. Harusnya teman saya. Oh, ngomongnya di sini marah-marah, di sana tambah marah-marah. Di sini sering berantem suami istri, di sana lebih berantem lagi. Kalau seperti ini maka hajinya tidak mabrur. Hajinya tidak mabrur karena berangkat dari Indonesia dalam keadaan marah-marah, di sana juga marah-marah, bertengkar. Ya. Bertengkar ya. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Di sini nggak ada, alhamdulillah. Di tempat yang sana lain. Ada, bahkan ada yang berantem di depan Baitullah di Ka'bah. Berantem. Itu yang disebut dengan perkataan ya kotor. Ya. Atau sombong ya. Sering ini ada cerita bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang haji dia sombong ya. Karena di Indonesia paling kaya, perempuan gelangnya banyak. Oh nih lihat nih, yang saya banyak, tahu nggak ya? Saya habis beli emas tadi di pasar Seng atau di pasar, harganya mahal. Oh, kamu nggak tahu saya orang terkenal di Depok. Baru ngomong begitu dia kesasar, ya. Kesasar, nggak muter-muter Masjidil Haram, nggak ketemu itu, keluarnya di mana ini kok? Kenapa nggak sombong? Jadi sering Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan balasan langsung atas perbuatan hambanya ketika melakukan. Ini baru kisah tahun kemarin, ada seorang jemaah haji. Ketika wukuf gitu ya, dia iseng doang sambil bercanda sama temennya gitu ya. Dia bilang ketika wukuf kan laki-laki pakai atasan dan bawahan, nggak pakai celana dalam tuh ya. Dia bilang sambil ketawa gitu kan, waduh ini katanya, gimana nih kalau kebuka semua nih ya, pakai umrohnya yang ini, wah ini kelihatan dong gitunya katanya, ambil tertawa begitu ya, bercanda gitu. Setelah ia wukuf di Arafah kan kemana Bu? Habis di Arafah ke Muzdalifah ya. Ketika ke Muzdalifah ya tadi dia sambil tertawa gitu kan, ngomongin kalau misalnya kena angin ini orang pada kelihatan semua gitu ya. Apa nggak pakai celana dalam atau gimana? Pas dia ke Muzdalifah tiba-tiba ada angin yang kencang, gitu ya. Kenain pakaian ihram dia. Terus dia memegang kain ihram yang bawah itu dengan kuat ya. Teman-temannya yang lain nggak kena, cuma dia doang ya. Sejam lebih dia megangin itu. Waduh, gimana ini katanya, nggak bergerak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala karena ia bercanda dan mungkin ia bercanda begitu, tapi karena perkataannya Allah akan balas langsung di tempat. Dia pegang itu. Anginnya kenceng banget ini, sejam berdiri begitu ya, gara-gara perkataan tadi. Ya, itu yang disebut dengan rafat, perkataan yang tidak baik, yang buruk. Ataupun menggosip gitu ya. Datang ke Masjidil Haram, orang pada baca Quran nih gosip. Oh luar biasa si Ibu Fulanah ya. Itu bareng-bareng pada baca Quran, pas deketin ngapain sih gosip. Habisnya dingin di sini ya, enak buat gosip gitu ya. Jadi gosip itu jangan dibawa ke Masjidil Haram, ke tanah suci gitu.
yang bisa menyebabkan haji kita tidak mabrur. Jadi haji mabrur itu haji yang tidak ada riya, haji yang tidak ada dosa, ya, dan seterusnya tadi sudah sampaikan. Kemudian tadi perkataan kotor dan perbuatan yang kotor. Ada sepasang suami istri baru menikah, ke sana bukannya ibadah haji, malah bulan madu, batal hajinya, ya. Batal hajinya. Jadi menahan diri ya dari syahwat, ya. Kalau bulan madu jangan ke tanah suci, ya. Bagi ibadah malah honeymoon, ya. Jadi itu membatalkan. Ya. Atau mencari pasangan misalnya, mencari jodoh. Mencari jodoh tidak masalah, tapi melakukan hubungan suami istri yang tidak boleh. Ya. Sengaja iseng langsung, sengaja memang ke Jabal Rahmah. Ya Allah, gitu kan, berikan saya jodoh. Di depannya ngelihat perempuan cantik, oh ini jodoh saya kan. Tanya, Mbak, ini jodoh saya? Bukan. Itu namanya kegayaan. Jadi Jabal Rahmah tidak ada satu keutamaan yang mengatakan kalau naik Jabal Rahmah pasti dapat jodoh atau anaknya dapat jodoh, nggak ada. Ya. Jadi semua tempat di Arafah itu adalah mempunyai keutamaan dimanapun di Arafah. Ya. Kalau dulu saya haji itu ya karena saya mahasiswa ya nggak punya tenda ya, saya di pojok-pojok aja dekat bis gitu ya, di selokan gitu. Ya karena ya udah orang-orang ada apanya, ada hamparannya, ada tenda, saya nggak punya. Mau di Mina, mau di Arafah ya. Karena saya cuma bayar biaya haji sekitar $300, selebihnya untuk pesawat apa. Ya itu jadi yang keempat. Tidak ada perselisihan, perdebatan, perkataan kotor dan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang kotor, melakukan yang haram. Ya. Karena melakukan perbuatan haram di tanah suci dosanya lebih besar, ya, dibanding di tempat lain. Iya. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah meninggalkan hal-hal yang tidak baik, maksudnya yang berkaitan dengan akhlak ya. Misalnya orang Indonesia tapi alhamdulillah selalu terkenal dengan ngalah. Itu bagusnya orang kita. Ya, jadi tidak memberikan tempat, oh silahkan ya. Ada yang lebih membutuhkan, ada yang lebih tua, silahkan ya, diberikan tempat untuk sholat atau ibadah, kita di belakangnya gitu. Kemudian tidak berdesak-desakan. Orang Indonesia alhamdulillah tidak seperti itu. Cuman kadang mungkin kita marah gitu ya, oh disikut, wah sikut lagi nih gitu. Nah, jangan seperti itu ya. Ya dulu saya ketika tahun 2002 itu orang-orang Afrika bu ya, tingginya 2 meter 5 orang ya, luar biasa, nggak kelihatan kecuali giginya, dan pakaiannya itu nerobos ke depan ya. Itu nggak peduli mau ada orang tua, mau ada orang yang lagi tawaf, wah diterobos ke depan ya, mereka gandengan 5 orang, wah luar biasa ya. Jadi jangan sampai seperti itu karena itu adalah akhlak yang tidak baik. Mungkin orang celaka gara-gara diterobos jatuh ya, bisa sampai luka ataupun cedera. Jadi 5 hal inilah yang menyebabkan haji kita menjadi mabrur. Baik, kalau 5 hal ini telah dilakukan, maka insya Allah pasti haji kita adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang haji, dia tidak melakukan perbuatan
kotor ataupun mengatakan perkataan yang kotor, maka ia kembali seperti dilahirkan pertama kali oleh suci. Jadi ibadah haji ini keutamaannya apa? Menghapuskan dosa. Kalau ini dilakukan dengan benar-benar dan sesungguhnya. Ya. Itu yang kemudian yang belum melakukan haji nih, mungkin ada yang mau berangkat, kloter berapa nih, masih sempat atau belum? Jadi dipersiapkan. Persiapkan apa? Persiapkan niat, tadi sudah jelaskan, juga persiapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat dulu, minta ya Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, persiapan bukan persiapan materi. Ya, kalau persiapan materi, insya Allah ibu-ibu di sini enggak kekurangan. Ya. Amin. Ya. Berkecukupan bahkan lebih. Ya. Wah, mau haji, apa nih persiapan? Ya, jengkol, tribalado, itu yang diurusin begini, atau panci, atau penggorengan, pemanas air, semua dibawa. Ya. Jadi ketika mau berangkat haji, yang dipersiapkan itu adalah takwa, ya, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Dan berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ya, jadi kalau masalah itu, nanti gimana? Pak, di sana ada bakso enggak? Ya, mie ayam. Wah, itu nggak usah diurusin ya. Oh, makan aja yang ada di sana. Ya, tahun 2006 itu beritanya sangat santer ya. Jamaah haji Indonesia kelaparan. Ya, kemudian saya tanya sama seorang jemaah yang tinggal di Kota Ngomong, apa benar kelaparan? Oh enggak, Ustaz. Di sana kita dikasih susu, dikasih buah-buahan, dikasih daging. Kok bisa kelaparan? Iya, karena cateringnya lambat atau nggak ada. Oh, jadi kalau udah makan nasi, makan susu, daging dan buah-buahan, tapi belum makan nasi, namanya kelaparan. Ya, itu orang Indonesia ya. Jadi kalau udah makan mie rebus 2 bungkus, roti 4 bungkus, tapi belum ketemu nasi, belum makan. Ya. Padahal di sana dikasih dulu. Saya juga ketika haji itu yang namanya makanan ya dilempar-lemparin ya. Bisa billah itu ya. Makanan susu daging ya. Cuman memang nasi nggak dapat ya. Sehingga kalau nggak dapat nasi disebut kelaparan. Jadi ini pesan saya bagi yang mungkin ingin melakukan haji ya, tidak terlalu khawatir ya, agar terlalu dengan makanan ya. Bercobalah beradaptasi dengan makanan orang Arab ya. Kalau nggak begitu nanti kita sakit sendiri. Waduh, pagi pokoknya harus nasi uduk. Nggak ada nasi uduk sih. Ya, makan susu, makan roti ya, yang bisa membuat badan kita kuat. Jadi kan tujuan makan itu buat apa? Buat kuat kan, bukan masalah lidah. Ya kalau masalah lidah ya udah di Indonesia saja makan makanan yang kita inginkan. Ya. Jadi mempersiapkan dengan tadi yang dilakukan ya, mempersiapkan diri, kemudian juga berwasiat ya kepada keluarga ya yang mau ditinggalin ya, bapak mau haji, kalau kalian baik-baik ya, jangan berantem ya, sekolah yang baik ya. Juga meminta maaf ya, kita ada tradisi maaf-maafan, itu baik sekali ya. Supaya tidak ada beban ataupun tidak ada dosa yang kita bawa. Mohon maaf ya. Cuman ada satu hal yang mungkin tidak ada tuntunannya, yaitu kalau mau ibadah haji diadani Bu ya, pas mau berangkat diadani dulu, itu tidak ada. Kok bisa Pak Ustaz? Iya,
Karena begini, orang yang baru lahir diajarin kamu, diajarin kan, diajarkan kalimat-kalimat yang baik, nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kalau mati ya, diajarin juga ya, masih kuburan diajarin juga ya. Oh, kalau kemungkinan mau mati diajarin juga. Kan haji itu. Oh, udahlah diajarin juga ya. Jadi itu tidak ada tuntunannya. Ya, jadi berwasiat. Jadi dua hal yang mempersiapkan diri ya. Kemudian berwasiat kepada keluarga ya, dan juga minta maaf kepada. Baik, sekarang kita ingin ingin tahu, ingin yakin bahwa haji kita telah mabrur. Gimana sih kan? Yang pertama adalah karena Pak Ustadz saya sudah haji berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu ya. Saya dulu haji tahun 2002. Umur saya masih 20 tahun. Karena haji itu bagi saya prinsipnya nggak usah nunggu tua. Kalau nunggu tua nanti nggak kuat. Ya. Sebab ada yang berkata, oh saya masih nggak benar Pak Ustaz. Oh saya belum dipanggil Pak Ustaz. Oh dipanggil. Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil engkau ya. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, nanti saja kalau saya sudah tua, kalau saya sudah taubat dan ya. Jadi tanda yang pertama kalau kita ingin tahu haji kita telah mabrur ya, yang pertama adalah kita melakukan banyak kebaikan ya, melakukan banyak kebaikan ya, sedekahnya semakin kencang, menyantuni anak yatimnya semakin banyak ya. Itu tanda yang pertama. Tapi kalau kita malah banyak mengunjing orang, menyakiti orang, oh berarti haji kita belum mabrur. Ngomongin orang, kemudian mencela orang. Yang kedua adalah kita semakin banyak taat kepada Allah. Tadi kebaikan dalam arti kepada manusia. Yang kedua semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan justru tidak semakin taat ya. Haji, sebelum haji rambutnya kemana-mana ya. Pergi haji ditutup rapat ya, subhanallah. Pulang dari haji ya, seminggu 2 minggu masih ya. Sebulan udah agak naik ke atas, 2 bulan naik lagi ke atas, 3 bulan kebuka lagi. Maka itu hajinya enggak mampu ya. Karena semakin taat justru bukan semakin ya menjadi buruk. Itu banyak artis ya. Sebelum haji macam-macam, rambut goyang-goyang apa begitu ya. Ke sana tertutup rambut, balik lagi makin kenceng lagi goyangnya begitu ya. Goyang apa enggak tahu. Macam-macam goyang. Jadi ini adalah haji yang tidak mabrur ya. Karena haji yang mabrur itu menjadi taat. Jadi semakin taat, semakin rajin lagi ngaji, semakin lagi sering ke majelis taklim, ya. Semakin lagi ya, ngaji gitu ya. Kalau dari haji justru makin malas, maka haji kita tandanya tidak. Ya, jemaahnya ya, laki-laki apalagi. Ada orang yang haji setelah haji malah nggak sholat. Ada, saya pernah lihat. Saya tahu, malah nggak sholat. Dia tidak mabrur haji.
Kemudian yang ketiga, ciri kalau haji kita telah mabrur, tadi yang pertama makin banyak kebaikan, kedua makin banyak ketaatan, yang ketiga adalah kita semakin tahu rahasia-rahasia dalam haji. Rahasia-rahasia bukan pasar rahasia, bukan. Oh, saya tahu pasar yang di sebelah fulan atau pasar yang ini saya tahu, bukan. Rahasia-rahasia haji adalah penghayatan daripada haji. Maksudnya gimana? Jadi kalau ingin tahu dari haji yang mabrur, kalau kita haji itu yang diomongin, oh di sana harga emas murah, kemudian harga perabotan murah, karpet murah. Itu tanda haji kita belum mabrur, gitu ya. Kalau haji mabrur, yang diingat, oh subhanallah, kenapa Pak? Ketika saya masuk Baitullah saya menangis. Nah, itu asrar, rahasia, ya. Saya menangis di depan Allah, di depan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika saya melempar jamroh itu seakan-akan memang saya melawan setan itu, ya. Bukan pengen cepet-cepet, cepetan dong mau pulang, tapi merasa bahwa melempar setan, ya. Sebagaimana dulu dalam hadis dhaif diceritakan bahwa Ibrahim alaihissalam melempar setan ketika ingin menyembelih anaknya Ismail. Ya. Tapi Kiai Haji Zaidul Hamzah dulu pernah berceramah, katanya ada koruptor haji gitu. Pas dia haji melempar jamrah, semangat. Saking semangatnya dilempar sendal. Terus setan ketawa. Loh, kok setan nimpuk setan, katanya. Itu kata beliau. Jadi asrar itulah rahasia-rahasia. Ini banyak kisah-kisah yang terjadi di sini. Jadi pengalaman-pengalaman rohani, ya, yang kita alami itu dan membekas di dalam hati kita, itu tanda bahwa haji kita mabrur. Itu namanya rahasia haji. Ada seorang bapak-bapak, dia cacat, walaupun tidak bisa berjalan sehingga harus berada di atas kursi roda. Kemudian suatu hari dia berkumpul dengan anaknya, ya, dan di depan TV melihat di TV tayangan tentang Ka'bah, orang pada tawaf. Terus kata bapak ini, wahai anak, saya ingin mengunjungi raja di rumahnya. Kata anak, maksudnya apa Pak? Raja di rumahnya. Saya ingin mengunjungi Allah di rumahnya. Saya yakin kalau saya berdoa di rumah Allah, Allah tidak akan menolak doa saya. Kata bapak, kata anaknya, Pak, bapak nggak bisa, ya, karena bapak didorong kursi roda. Kata bapaknya, kita punya uang, ya, sewa saja pesawat, ya, ada uang. Akhirnya kedua-duanya ini, bapak dan anaknya, pergi ke Baitullah, sehingga apabila sudah masuk Masjidil Haram, bapaknya didekatkan di Baitullah, kemudian anaknya mundur, ya, ke belakang, dan ketika itu bapak ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya cuma satu. Doanya di atas kursi roda, dia berdoa dan mengangkat kepalanya. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan aku dari rumahmu kecuali aku telah berjalan dengan kakiku atau aku mati di tanah suci. Kedua, satu. Diulang lagi, ya Allah, jangan Kau keluarkan aku dari rumahmu kecuali aku telah berjalan dengan kakiku atau aku mati di tanah suci. Dia sambil menangis, ya, sejam dia berdoa, kecapean, akhirnya pingsan. Ketika pingsan, bapak ini mimpi. Ketika mimpi, ada seseorang laki-laki memakai baju putih bercahaya. Tiba-tiba bilang, Bapak bangun, Bapak bangun dan jalanlah, Bapak bangun dan jalanlah. Tiba-tiba bapak itu kaget, ya, dan kemudian dia berjalan dan meninggalkan kursi roda. Jadi hanya dalam hitungan 1 jam. Ya. Jadi doa
tempat seperti ini, insya Allah Allah akan ijabah. Jadi Rasulullah mengatakan al-hujjaj wal umar wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'ata. Jadi orang yang haji, orang yang umrah adalah tamu-tamu Allah, bukan tamunya Pak Presiden, tamunya Pak Wali Kota, tamunya Pak ya Pak Bapak-bapak yang lain lah, tamunya orang penting, tapi tamunya Allah. Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilan itu. Karena mereka memenuhi panggilan itu, maka ketika mereka minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ya, makanya kita banyak yang nitip doa Allah. Ada satu buku sih, dia mau doain satu-satu, dianya sendiri lupa doanya. Ya, jadi doa itu ya kita panjatkan sebanyak-banyaknya ketika kita berada di tanah suci. Insyaallah Allah akan kabulkan doa itu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ciri kalau haji kita ini mabrur, kita mendapatkan manfaat daripada haji. Maksudnya kita menyadari bahwa haji itu memiliki banyak manfaat, baik itu persaudaraan, persatuan. Itu adalah manfaat dari haji. Oh ternyata, saya baru pernah lihat orang-orang Turki ya. Orang Turki itu pakaiannya sama semua, ya, luar biasa, seragam. Ya. Cuma satu tulisannya yang membuat saya mungkin lucu gitu. Pakaian Turki semua seragamnya sama, rapi. Gitu. Bacanya apa? Tursap, ya. Tursap. Ya. Tapi bukan, dulu saya tursap, Turki nyasap kali itu, ya. Tapi bukan ya. Turki nyasap maksudnya kesasar gitu. Tursap ya. Oke. Jadi ada orang yang hitam sekali, ada orang yang putih sekali. Semuanya berkumpul dalam satu tempat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ya, menciptakan kita berbahasa yang banyak, berbahasa yang berbeda-beda, kulit yang berbeda-beda, tapi mereka dikumpulkan dengan apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persatuan, kebersamaan ya. Dan yang terakhir adalah ciri daripada kalau haji kita mabrur adalah kita kembali dan istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, lurus ya. Kalau kita justru melenceng dari jalan Allah, berarti haji kita belum. Jadi yang pertama adalah kita makin banyak berbuat baik, yang kedua semakin taat, yang ketiga memahami rahasia-rahasia haji, pengalaman rohani dalam yang menambahkan keimanan kita. Kemudian yang keempat mendapatkan manfaat dari haji. Yang kelima adalah kembali ke tanah suci dengan istiqomah. Istiqomah itu lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya, tidak zigzag. Orang Islam itu lurus. Kalau zigzag nanti bohong, jujur lagi, bohong lagi, jujur lagi, itu bohong, jujur, itu nggak mustaqim. Ya, kita berharap pemimpin kita mustaqim, lurus, nggak ada yang nanti bohong. Nah, itulah hal yang membuat kita yakin bahwa haji kita tuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya haji ini adalah harus mendatangkan perubahan. Haji mabrur itu mendatangkan perubahan kepada yang baik, kepada yang lebih baik, ya, dan adanya kebaikan dalam perkataan, perbuatan dan hati. Hati kita semakin baik. Ya, jadi pulang dari haji bukan sering dengki, sering hasad kepada orang lain, tapi kita semakin semakin hati kita damai, tentram, dan semakin menterang. Jangan lagi haji malah terprovokasi dan lain-lain. Sehingga Abdullah bin Umar pernah mengatakan kepada bapaknya, ketika itu orang-orang pada pergi haji, kemudian Abdullah bin Umar bilang, "Wahai bapak, banyak sekali orang yang haji, ya,
Kata bapaknya Umar bin Khattab, ya. Ar-rahbu katsir walakin al-hajj qalil. Orang yang datang untuk pergi haji banyak, tapi yang melakukan haji sebenar-benarnya sedikit. Itu kata Umar bin Khattab itu zaman dahulu, ya itulah kenyataan. Jadi bagi yang ingin melakukan haji, ya, hendaklah persiapkan dengan sebaik-baik, baik itu persiapan niat ataupun persiapan materi atau yang lain-lainnya, dan berwasiat kebaikan dan kebaikan kepada keluarga. Bagi yang telah melakukan haji, pengen haji lagi, ya, bagus sih. Nah, kalau kita merasa bahwa haji kita belum, masih belum, kita perbaiki diri kita, ya. Allah akan memberikan ganjaran bagi amalan ataupun perbuatan dan juga perubahan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima haji kita, amin, dan memberikan kita ibadah haji ke Baitullah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik ibu-ibu, sudah diuraikan oleh Ustaz Rahmat tentang haji mabrur. Nah, sekarang saya berikan kesempatan bagi ibu yang ingin bertanya kepada Ustaz. Bisa ibu ada Bu Lola, ada lagi Bu Nita dan Bu Nina. Baik, tiga pertanyaan pertama mungkin saya berikan pertama untuk Bu Lola. Silakan Bu Lola. Waalaikumsalam. Ada lagi yang belum berbeda? Kan ada arba'in. Kalau di haji khusus itu kita harus arba'in gitu. Nah, memang kalau di sini Ustaz jelaskan tentang haji yang mabrur memang tidak ada harus arba'in apa enggak. Cuman maksudnya biar kita tenang nih gitu. Gimana sih hukumnya arba'in itu yang pertama. Yang kedua, sholat di rodoh itu kan memang sholat sunnah gitu ya. Itu sebaiknya tuh sunnah apa dan berapa rakaat. Karena kan baru juga kita assalamualaikum udah diusir gitu. Saya tuh sampai yang berdoanya berdiri aja deh biar nggak diusir gitu. Nah, itu tuh bagaimana gitu. Ada lagi? Ada lagi. Oke, sana. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama, kalau kita haji tapi kita dengar dari orang bahwa di sana tempat yang dijabah, itu sebenarnya mengikuti saja.
Jadi itu keutamaan haji. Memang Rasulullah menjelaskan itu. Tapi niat kita yang pertama adalah melakukan rukun Islam. Jadi kalaupun kita nanti di sana berdoa itu nggak masalah, karena memang ada yang menjelaskan itu. Kan tadi saya jelaskan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang haji, orang yang umroh, mereka adalah utus tamu Allah, gitu kan. Mereka memenuhi panggilan Allah, memanggil mereka, mereka memenuhinya, mereka minta kepada Allah, Allah mau mengabulkannya, gitu. Jadi itu otomatis. Jadi kalau kita niatnya memang memenuhi panggilan Allah, kalau saya memenuhi panggilan Allah, pasti doa saya diijabah, gitu. Jadi nggak masalah. Jadi awalnya kan saya pengen ya. untuk berdoa menggunakan Iya. baru setelah itu kan berarti saya harus menjalankan ibadah haji. Iya. Kan? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi dirubah niatnya, diperbaiki niatnya. Udah dilakukan? Belum. Oh belum ya. Insya Allah nanti 2000. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi itu memang fadilah keutamaan, tapi ya kita niat untuk Allah SWT dan yakin dengan ibadah ini Allah mengabulkan doa kita. Memang ada hadisnya. Tapi memang ya Ustaz, saya kan sudah tahu insya Allah tahun 2000 sekian. Setelah saya lihat jadwalnya, pada saat tahun itu anak-anak saya dua-duanya ujian nasional lagi, dua-duanya. Saya berpikir, ya Allah, ini baru di sini ya. Itu buat saya udah suatu ujian di depan gitu loh, karena saya harus meninggalkan mereka mungkin. Iya. Tapi makanya saya kalau udah jangan dipikirin deh gitu loh. Yang penting udah niat gitu. Iya. Jadi niatnya melakukan Islam, adapun doa itu Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena kita memenuhi panggilan. Jadi itu otomatis, itu hadis Rasulullah. Kalau kita menyembah Allah SWT, Allah akan berikan doa yang dijawab. Kemudian tentang apa tadi? Hukum arba'in. Ya. Tadi sudah saya sampaikan Rasulullah disabdakan ya, dalam hadisnya, tapi hadisnya lemah. Jadi man shalla arba'ina salatan fi masjidi hadza kutibat lahu bara'atun minan nifaq. Hadisnya. Barang siapa sholat 40 kali di masjidku, maka dia dibebaskan dari kemunafikan. Ya. Nah, ada riwayat lain, man shalla arba'ina salatan, ya, fi jama'atin, barang siapa sholat 40 sholat jamaah, ya, bukan di masjidku. Nah, jadi ada yang menggunakan lafaz di masjidku, ada yang sholat jamaah. Jadi hadis itu muttarib, namanya hadis yang tidak stabil, sehingga ulama memutuskan hadis itu adalah lemah, ya. Jadi haji yang plus tidak usah tidak usah khawatir ya, karena nggak dapat arba'in, karena Rasulullah ada dalam hadis sahih yang menjelaskan bahwa sholat di masjidku sama dengan 1000 sholat. Jadi intinya adalah menjaga pahala 1000 sholat di masjid. Adapun yang arba'in tadi hadis yang iya. Ya maksudnya banyak yang ngomong Iya. saya benar pakai plus yang gini tapi nggak dapat arba'in. Iya. Maksudnya kan kita di hati jadi Iya. gimana gitu. Enak yang nggak saya. Iya. Enggak. Selama ibu dalam waktu ini di Madinah selalu menjaga sholat di Masjid Nabawi, maka ibu mendapatkan 1000 sholat pada setiap sholat. Kemudian soal sunnah juga, ya apalagi perempuan tuh ya, memang agak sulit. Apakah sholat apa gitu? Sholatnya bisa sholat duha, sholat malam, sholat hajat, ya, sesuai dengan sholat hajat boleh. Kemudian apakah boleh berdiri? Boleh. Ya. Jadi tidak ada ketentuan, ya. Karena Rasulullah bersabda, "Ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Antara kuburanku dan mimbarku adalah ada taman dari taman-taman surga. Jadi enggak dijelaskan di situ apakah mesti berlama-lama, apalagi diusirin gitu ya. Memang sampai sekarang menjadi dilema bagi khususnya kaum ibu, karena lebih cepat ya
Jadi intinya adalah menyempatkan ya di taman dari taman-taman surga itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan kabulkan. Jadi nggak ada ketentuan khusus atau harus berlama-lama di mana di Eropa. Ada lagi? Oh ya, kita pernah melihat orang atau dalam kehidupan kita orang yang secara mampu secara materi tapi tidak haji. Apakah ini belum dipanggil? Ini sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, tapi itulah adalah hidayahnya. Rasul mengatakan dalam hadis Abu Dawud yang sahih, man arada al-hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang ingin haji maka segerakanlah. Mungkin ada yang Rasul aja hajinya di tahun terakhir gitu. Jawabannya adalah Rasul haji di tahun terakhir, itu tahun di mana Rasulullah hidup ya. Tahun 10 karena Rasulullah tidak memungkinkan untuk melakukan haji kan sebelum Fathu Makkah terjadi perang dan orang-orang musyrik masih menguasai. Jadi faktor keamanan ya. Maka kalau Rasulullah orang siapa yang ingin haji maka hendaklah segerakanlah karena bisa jadi penyakit datang, kemudian kendaraan juga tadilul dola itu kendaraan nyasar ataupun hilang atau faktor keamanan nanti, dan juga Rasulullah mengatakan mungkin juga hajat itu datang. Intinya kalau orang yang menunda-nunda haji maka bisa jadi dia tidak haji karena udah lampu totonya dia sakit, totonya anaknya kecelakaan, atau totonya nauzubillah dia harus keluar uang banyak. Ada satu hadis tapi lemah. Rasul mengatakan Rasulullah dalam hadis ini tapi lemah. Barang siapa yang dia mampu untuk melakukan haji tapi tidak melakukannya maka matilah dia dalam keadaan yang rugi atau masalah. Itu wajar. Tapi hadisnya lemah. Tapi hadis yang tadi sahih, jadi kalau ingin haji ya mustajab yang mungkin benar tiap hari yang harus kita baca itu sampai doa mustajab biar cepat biar mantap biar hidup itu loh Ustaz yang sehari kita baca. Iya. Doa mustajab tidak ada doa yang khusus Bu ya. Yang penting yakin. Ada berdoa itu yakin ya, kalau kita doanya ragu nggak boleh nggak ya. Kemudian yang kedua doa mustajab itu syaratnya kita merintih ya, ilhah. Allah dalam hadis sahih disebutkan Allah menyukai hambanya yang dia doa itu dengan merintih dan menangis ya, sampai benar-benar kita merasakan bahwa kita itu butuh ya, benar-benar ingin dijawab oleh Allah Subhanahu. Tapi doa-doa khusus tidak ada, maksudnya apa bacaan ini baru dengar mau umroh gitu udah nangis gitu kan di mana gitu jadi terus gitu baru dicari ya deh jadi itu nangis gitu kan jadi terus aja gitu pikiran diberi pemahaman anak ini mama mau umroh nanti pulang lagi gitu. Kalau umroh nanti mama doain begini-begini. Jadi kalau doa nanti Allah ijabah begini, nanti kalian nanti orang sukses jadi orang gitu aja, mungkin diberi pemahaman. Ya itu pasti lah. Namanya itu ujian ya. Jadi juga wah sedih gitu ya mau meninggalkan keluarga. Ya itu kalau kita umroh dan haji itu harus pasrah. Kalau nggak pasrah ya berat kan. Kasihan anak gitu ya. Akhirnya baru sampai telepon gitu, telepon sampai berapa kali gitu. Kangen wajar, tapi kalau telepon terus setiap hari, nah itu namanya tidak maksimal. Baik, ada lagi? Silakan.
Jadi pertanyaannya satu. Jadi ada dua cara yang ditempuh ya. Bisa haji lagi kalau mampu, kalau tidak mampu, apakah ada istighfar? Bisa diatur. Jadi kita ya sama. Ketika saya haji atau juga, mungkin ada tempat-tempat di mana kita merasa belum sempurna, gitu ya. Maka dengan ada istighfar, memperbaiki diri, insya Allah akan menjadikan kita haji. Apakah haji mabrur itu haji yang sah? Yang sah. Apakah haji yang sah itu mabrur? Belum tentu. Sama seperti orang sholat, ya. Apakah sholatnya sah? Sah. Ya. Walaupun dalam sholat ingat cucian pakaian, ya sah sholatnya karena dia baca, ambil baca sampai pikiran kemana-mana sah. Tapi sholatnya belum tentu diterima. Jadi kalau yang makbul itu pasti sah, tapi yang sah belum tentu. Ya, kecuali misalnya kita di sana melakukan yang haram, hubungan suami istri, itu nggak sah. Tapi kalau ada hal-hal yang kurang sempurna dalam pandangan kita, ya itu sah. Jadi sah selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan haji.